pagi hari, maka nikmati aktivitas pagi dengan rasa bahagia, rasa senang, rasa ikhlas, rasa syukur ya. Karena apa, kehidupan yang dijalani dengan ikhlas, syukur dan senang dipastikan hidup menjadi damai. Tapi sebaliknya ketika hidup ini tidak ikhlas, tidak senang, penuh amarah, penuh jengkel, bisa dipastikan hidup ini tidak bermakna, hidup ini menjadi penuh keluh dan kesah. Ya. Maka yang terbaik adalah hidup itu dijalani dengan ikhlas, bukan dengan keluh kesah. Satu keluhan itu seperti beban 10 kilo yang ada di dalam tubuhnya. Sekali resahan, maka seperti kita memanggul 20 kilo beban yang ada di dalam otak dan pikiran kita. Ya. Maka saya katakan adalah sebaiknya tidak mengeluh, tapi sebagian tidak meresah, tapi jalani saja. Karena begitu kita menjalani, maka hati ini terasa ringan, beban tidak lagi terasa berat, berjalan pun terasa indah. Karena apa? Siapapun akan beraktivitas. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupannya, untuk berproses menuju kehidupannya. Karena apa? Selama mata kita harus melihat, telinga kita harus mendengar, kaki harus berjalan, mau tidak mau kita tetap harus beraktivitas gitu. Oke, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Hidup harus punya misi dan tujuan. Kenapa begitu? Iya, tanpa ada tujuan maka hidupmu akan sia-sia. Nah, ya, tanpa tujuan hidupmu akan sia-sia. Maka lakukan kehidupan ini dengan tenang, santai. Ya. Jadi tujuannya apa? Ya misalnya seseorang punya target tertentu yang dilakukan per bulan. Bisa juga target tertentu yang dilakukan per tahun. Target tertentu yang akan menjadi titik arah yang utama dalam langkah dan kehidupannya. Misalnya seseorang setelah menikah punya target ingin membangun rumah. Nah, demikian juga dengan rohani kita. Apa sih yang ingin kita capai dalam kehidupan ini? Setelah kepuasan dicapai, setelah uang diraih, harkat martabat ditemukan, kekayaan dicapai, pangkat diraih. Untuk apa? Tentunya untuk kesejahteraan. Bagi siapa? Bagi diri kita, bagi umat, dan bagi orang lain. Ya, kita tidak bisa bekerja tanpa bekerja hanya mengalir tanpa tujuan. Kita bukan seperti kapas yang diterbangkan oleh situasi dan kondisi. Maka saya katakan bahwa kehidupan ini harus berjalan dengan cara-cara eksis, dengan cara-cara elegan dan cara-cara baik. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Hidup ini setelah kita punya tujuan yang pasti, maka usahakan untuk mengaplikasikan dengan sungguh-sungguh, ya. Mengaplikasikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-sia. Jadi kehidupan ini harus diaplikasikan dengan serius. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh konyol. Tidak boleh magel. Tapi kehidupan ini benar-benar harus diaplikasikan. Karena 1001 teori percuma kalau tidak dijalankan. 1001 konsep hanya didiamkan juga percuma, rugi. Makanya setiap rancangan harus berubah jadi undang-undang. Setiap rancangan, konsep harus bisa diamalkan, diaplikasikan. Ya. Jadi ketika angan-angan ini
tidak diaplikasikan, ya sama halnya orang yang bekerja tidak ada hasil. Kenapa hanya konsep? Padahal kuncinya untuk sukses itu harus aplikasi, bukan sekedar teori. Ingat ini, untuk sukses bukan hanya aplikasi, bukan hanya teori. Maksud kami bukan teori, pasti harus aplikasi. Nah, camkan ini. Kehidupan itu harus aplikasi, bukan teori. Kalau hanya sekedar teori, mudah ya. Aplikasi. Yang terakhir, kehidupan ini harus punya hikmah. Maksudnya gimana? Iya, apapun yang kita temukan, apapun yang kita jalankan, pasti ada hikmahnya. Hikmah bagi siapa? Ya bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, ya, bagi keluarga kita, bagi masyarakat tercinta. Oke, kehidupan harus punya hikmah dan makna sehingga tidak lagi pepesan kosong, tidak lagi kehampaan, tapi yang terjadi adalah fakta-fakta dan realita, yaitu realita apa? Realita hikmah, realita kebaikan, dan realita kebenaran. Semoga hari ini kita menemukan realita yang baik untuk kita jalankan agar kehidupan lebih berseri, agar iman terus bertambah semakin kuat, bisa memahami hidup dan kehidupan, bisa sampai wusul, dan kita selalu mengingat Allah dengan perasaan hati menjadi tenang. Terima kasih, masih bersama Sukamto Sastro di Menjo Channel. Motivasi, informasi, dan hikmah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.